Data mengenai capaian beras dari Januari sampai April, ekspektasi dari BPS. Di 2025 ini katanya capaian beras Indonesia itu mencapai supply yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Saya ingin update dari Anda, Ibu, mengenai capaian data tersebut, apa saja faktor-faktor utama yang mendorong suplai beras yang tinggi. Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari Kementerian Pertanian ini mengutip data dari BPS Mbak di periode Subron 1 di Januari sampai dengan April, luas panen kita mencapai 0,99 lebih tinggi ya, 0,99 juta hektar lebih tinggi dibanding periode yang sama. Dan ini juga menyebabkan capaian kita yang untuk beras juga naik 2,88 juta ton beras dibanding dengan Subron yang sama di tahun sebelumnya. Nah, tentunya capaian ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang sudah dilakukan di tahun 2024. 2024 kita ada gerakan-gerakan di saat iklim ekstrim, kita ada pompanisasi juga, kita ada bantuan benih, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang mendukung sehingga di 2024 di Subron 1 Januari April ini produksi kita lebih tinggi dibanding periode yang sama. Tentunya ini adalah hasil dari pertanaman di tahun sebelumnya. Demikian, Mbak. Jadi memang faktor utama kuatnya adalah suatu strategi yang sudah dirancang dari tahun-tahun sebelumnya, terutama 2024 produksinya baru terasa di 2025 ini ya Pak ya. Ibu ada update juga Kak Bu mengenai perkembangan cetak sawah di 2025 yang katanya seluas 3 juta hektar di 14 provinsi. Bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Baik, untuk cetak sawah kita sampai dengan 2029 kita targetkan 3 juta hektar, di mana setiap ini rencananya akan dilaksanakan di 4 tahun. Jadi tahun pertama memang ditargetkan 750.000 hektar, namun memang anggaran yang tersedia sampai saat ini tersedia di 225.000 hektar. Nah, sekarang ini terus berproses karena memang cetak sawah ini harus didahului dengan proses SID dan juga konstruksi, sehingga ini juga akan terus berupaya dan kami dari Kementerian Pertanian optimis ini akan bisa tercapai. Baik, kita berikan tepuk tangan dan apresiasi terlebih dahulu untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan atas capaiannya luar biasa. Ibu Siti, saya kemarin sempat riset Bu bahwa program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk 2025 ini ada cetak sawah pengembangan jagung, itu seluas 3.000 hektar, ada juga pangan lokal seluas 1.500 hektar, ada perbenihan, sertifikasi benih padi, pengawasan peredaran benih, insentif PBT dan uji terap metode pengujian mutu benih. Dan seperti yang kita ketahui ada efisiensi anggaran untuk Kementerian Pertanian sebesar 10 triliun rupiah, di mana tahun anggaran ini anggaran untuk Kementerian Pertanian berada di 19 triliun rupiah. Pertanyaan saya straightforward saja, apakah akan terpengaruh karena ada pemangkasan anggaran di Kementerian Pertanian? Ya, terima kasih. Kami di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tadi ada terkait dengan jagung, kemudian ubi, kemudian juga kegiatan-kegiatan pengelolaan perbenihan terkait dengan PBT, pengembangan mandiri. Tentu dengan efisiensi ini ada dampaknya meskipun sedikit Mbak. Tapi dengan adanya kemarin kami meyakinkan Pak Presiden dengan perlunya dukungan penganggaran untuk swasembada, kami saat ini dalam proses untuk mengembalikan yang kemarin diefisiensi, begitu. Jadi ada fokus-fokus prioritas tertentu ya dengan ada efisiensi anggaran ini ya Bu? Ya betul, dan kemungkinan yang untuk yang kegiatan tadi jagung tidak ada pengurangan, begitu. Oke, jadi tetap pada anggaran masing-masing dan lebih kepada prioritizing sesuai dengan efisiensi anggaran. Ya betul. Kemenko Pangan ini kan membawahi beberapa kementerian lainnya dalam mencapai tujuan ultimately yaitu ketahanan dan swasembada pangan. Begitu banyak lembaga yang terlibat, begitu banyak kementerian yang terlibat, pusat dan daerah. Nah, dari Kemenko Pangan bagaimana agar koordinasi lebih berjalan mulus dan tidak saling tumpang tindih secara teknis, Pak? Ya, makasih Mbak Sabrina. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Menko Pangan kita, Pak Zulkifli Hasan, bahwa fungsi dari Menko Pangan ini sangat strategis, beliau sampaikan.
Dan mungkin perlu kami jelaskan sedikit bahwa kalau kita berbicara pangan, maka kita berbicara mulai dari sawah sampai kepada meja konsumen. Jadi kalau bahasa ininya from farm to table. Nah, begitu panjangnya rantai sehingga Pak Menko tadi sampaikan bahwa segala urusan ini harus kita urusi. Oleh karena itu kehadiran Menko Pangan sangat strategis dalam menyusun langkah bersama, gitu kira-kira ya. Jadi kalau kita bicara koordinasi maka 6 kementerian dan lembaga hampir tiap 2 hari itu akan ada rapat koordinasi Mbak di kantor kami gitu. Karena begitu banyaknya permasalahan, begitu banyaknya hal-hal yang isu-isu yang harus kita koordinasikan. Jadi yang penting adalah bahwa bagaimana kita selalu bersama, komunikasi terus berjalan dan secara fisik seminggu 3-4 kali kami lakukan koordinasi. Di tahun ini kira-kira program hulu dan hilir apa saja yang akan dioptimalkan dari Kemenko Pangan untuk mencapai ketahanan dan swasembada pangan di Indonesia, Pak? Ya, tentu kita akan berbicara dari permasalahan yang kita hadapi, Mbak. Mulai dari hulu itu tadi kita akan berbicara mengenai lahan. Tadi Pak Menko sudah sampaikan bagaimana kita mengendalikan alih fungsi lahan ya terkait dengan pupuk dan sebagainya di hulu. Di masyarakat kita di hilir kita akan berbicara bagaimana diversifikasi pangannya, bagaimana ketersediaan pangan pada saat yang tepat dengan harga yang tepat ya. Dan indikator yang menarik adalah apa Mbak Sabrina? Di hulu kita akan berbicara dengan inflasi dan alhamdulillah kita sukses mengendalikan inflasi itu, dan di hulu kita akan berbicara tentang nilai tukar petani. Nah, ini adalah keseimbangan kita, bagaimana kita mengendalikan harga di tingkat masyarakat, tapi di satu sisi petani kita masih mendapatkan untung. Itu kira-kira yang perlu kita atur strategi-strateginya. Gitu. Baik, kita berikan apresiasi untuk Bapak Prayudi Samsuri. Bapak, sedikit saja Pak, kita ingin mendengar Pak, kalau current issue atau pembahasan yang saat ini menjadi pembahasan utama di saat-saat ini dari Kemenko Pangan Pak, untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan 2025 ini, apa Pak? Ya. Yang sedang dibicarakan? Yang terakhir kami rapat koordinasi langsung dipimpin oleh Pak Menko itu terkait dengan sebagai Satgas Pembentukan Koperasi Desa Mandiri Kopdes Pangan. ya Pak ya, memang dari Pak Prabowo ya Pak ya. Koperasi Desa Merah Putih dan tentu karena penugasannya di Pak Menko Pangan maka tentu koperasi ini berada di desa dan based on commodity ya. Unggulan-unggulan desa kita adalah komoditas pertanian, maka tentu ini akan menjadi tugas besar dan sangat mulia untuk kita lakukan bersama. Itu isu yang besar di apa kira-kira Pak rencana atau manfaat dari Kopdes Merah Putih ini dan bagaimana dampaknya terhadap ketahanan dan swasembada pangan di Indonesia? Kapan juga nanti pelaksanaannya Pak mungkin? Betul, di satu sisi kita akan melibatkan peran serta masyarakat. Di level bawah. Tentu berarti bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat akan kita dorong. Dan dengan adanya program pemerintah tentu lintas KL akan turun bersama. Tentu ada di Kementerian Koperasi, dari BUMN, ya, kemudian Kemendagri sendiri. Dan tentunya menurut saya bahwa tentunya kita akan bersama-sama membangun kekuatan ekonomi itu berasal dari desa. Gitu. Kapan kita bisa ekspektasikan bisa mendengar Kopdes ini akan dijalankan Pak? Atau sudah berjalan? Sesuai sudah penugasan akan project? di-launching di hari koperasi nanti. Di hari koperasi nanti? Ya. Wah luar biasa, kita nantikan ya Pak ya, Ya. nanti pelaksanaannya. Terima kasih ke Pak Dadan. Kita tahu MBG sudah berjalan di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Sejauh ini perkembangan terkini seperti apa Pak Dadan? Baik, alhamdulillah MBG ini sudah berjalan di 38 provinsi dan minggu ini sudah capai 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi melayani lebih dari 3 juta. Lebih dari 3 juta? Ya. Jadi pertama kali dilaunchingkan tanggal 6 Januari itu melayani kurang lebih 300.000 di 26 provinsi, 190 SPPG. Hari ini sudah 1.000 lebih satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia di 34 provinsi termasuk di seluruh provinsi di Papua. Daerah terpencil pun sudah kita layani dan memang
seluruh SPPG sekarang ini bisa berjalan karena keikutsertaan mitra yang bergabung bersama-sama membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan belum satupun satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dibangun oleh Badan Gizi Nasional. Karena kalau yang dibangun oleh Badan Gizi Nasional itu kan harus berbasis APBN. Nah sekarang baru dalam tahap perencanaan, sebentar lagi akan tender, kemudian dibangun, diisi, dan itu kami akan targetkan ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh para investor. Misalnya di daerah-daerah terpencil yang hanya isinya 500 anak, kemudian di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh yang lain, misalnya di Kepulauan Seribu, di Papua, di pedalaman dan sebagainya, termasuk di Pulau Sebatik begitu, dan itu memang harus menggunakan dana APBN. Jadi untuk APBN ini akan kita targetkan di daerah-daerah yang tidak menarik untuk investor. Sementara ini untuk di daerah wilayah. Tapi justru paling butuh untuk mereka ya Pak ya. Iya betul. Jadi memang banyak masukan ke kita kenapa tidak di daerah 3T dulu, tidak daerah yang terpencil dulu. Kami harus jelaskan bahwa itu baru akan bisa dilaksanakan kalau APBN-nya sudah bisa digunakan dan baru akan selesai di akhir Juli. Jadi pelayanan-pelayanan di daerah-daerah seperti itu baru akan bisa kita laksanakan mulai Agustus. Sementara ini kita melakukan pelayanan di daerah-daerah di mana mitra sangat proaktif. Bahkan pada saat launching 6 Januari itu seluruhnya adalah kontribusi dari mitra. Di saat yang sama kita melaunching makan bergizi, di saat yang sama anggaran kita masih terblokir. Jadi belum ada serupiah pun dari negara pada tanggal 6 Januari. Tapi alhamdulillah sekarang 1.000 satuan pelayanan sudah berdiri dan sudah melayani lebih dari 3 juta. Dan itu berkaitan dengan rantai pasok pangan. Jadi kalau tadi dikatakan hidup dan matinya negara adalah terkait pangan, itu betul. Kenapa? Karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit, jangan lupa ya. 6 orang per menit, 3 juta per tahun, dan akan mencapai puncaknya tahun 2060 sebanyak 325 juta, dan kita menyongsong tahun Indonesia Emas 2045, populasi kita akan mencapai 324 juta. Satu sisi lahan kita terus menurun, lahan subur, tadi Pak Menko sudah mengatakan sulitnya mencegah konversi lahan. Pada saat yang sama penduduk kita bertambah 6 orang per menit dan itu pasti butuh makan. Jadi kalau Pak Menko mengatakan bisnis di pangan itu menjanjikan, memang demikian karena satu-satunya bisnis yang akan tetap tumbuh adalah bisnis pangan. Termasuk di makan bergizi. Karena itu kebutuhan primer ya Pak. Termasuk di makan bergizi. Soal hidup dan mati itu. Soal hidup dan mati. Dan jangan lupa Badan Gizi itu akhirnya menjelma melakukan 2 hal. Satu, menciptakan market baru. Yang kedua, menjadi optaker terdepan bagi produk lokal. Ya. Kenapa menciptakan market baru? Karena nanti 82,9 juta itu adalah market yang selama ini tidak ada. Jadi 82,9 juta itu adalah market baru dan kemudian Badan Gizi adalah salah satu lembaga yang sekarang paling liquid di Indonesia yang bisa membeli produk pertanian berapapun yang ada di daerah. Karena satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, itu setiap hari akan membutuhkan 200 kg beras, 3.000 telur, 350 kg ayam atau 350 ayam, membutuhkan 300 kg sayur, membutuhkan 350 kg buah, membutuhkan 30-40 liter susu setiap hari satu satuan pelayanan. Kalau nanti sudah melayani 82,9 juta, kalau Badan Gizi mengajak seluruh satuan pelayanan masak telur, makan telur di hari yang sama, akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau setara dengan 5.000 ton sehari itu. Sehari itu. Nah, untuk bisa menghasilkan 82,9 juta telur dibutuhkan 120 juta ayam. Karena satu ayam hanya meletakkan telur 0,8. Jadi betapa substansialnya ya, program begitu. MBG Jadi ya, ini Pak, sebetulnya tantangan terbesar bagi makan bergizi.
bukan bagaimana menyalurkan, karena itu pasti kami bisa lakukan, yakin sekali. Tapi bagaimana memenuhi rantai pasok yang dibutuhkan oleh Badan Gizi ketika harus masak. Ketika masak itu membutuhkan bahan baku. Bahan bakunya apa? 95% adalah produk pertanian. Gitu. Dan satu satuan pelayanan, itu melayani 3.000, itu akan men-trigger munculnya entrepreneur baru minimal 15. Pemasok bumbu, pemasok ayam, pemasok telur, pemasok daging, pemasok ikan, pemasok sayuran, pemasok buah, pemasok pengambil minyak jelantah, dan lain-lain. Itu kebutuhannya besar sekali. Jadi ini justru sebetulnya peluang yang bisa ditangkap oleh siapapun yang ingin berperan di dalam dunia pertanian dan pangan dengan hadirnya Badan Gizi Nasional, karena satu-satunya yang bisa membeli seluruh produk pertanian itu Badan Gizi. Kelemahan pertanian di Indonesia saat ini adalah tidak adanya jaminan pasar. Ya, makanya tidak heran kalau kita lihat nilai tukar peternakan hanya 100. Itu artinya apa? Nilai tukar peternakan 100. Para pengusaha peternakan itu kalau berusaha hanya cukup untuk makan. Tidak ada untuk investasi. Kami berpikir dengan hadirnya Badan Gizi harusnya nilai tukar peternakan menjadi 150. Jadi ada 50%-nya untuk investasi dan pendidikan. Makanya tidak heran para peternaknya tidak kaya. Kenapa? Karena nilai tukar ternaknya hanya 100. Itu turun malah dari 102 tahun lalu. Kenapa bisa begitu? Karena telur kita oversupply. Ayam kita oversupply. Kenapa bisa oversupply? Karena yang mampu membeli telur dan ayam, termasuk protein lainnya, hanya 30% penduduk Indonesia. Padahal 60% anak kita kekurangan gizi. 60% anak kita tidak pernah minum susu. Bukan karena tidak tahu susu itu bermanfaat, tetapi karena tidak mampu beli susu. Oleh sebab itu makan bergizi, Badan Gizi hadir di tengah-tengah untuk menyerap yang kelebihan, kemudian mendistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu adalah 1/3 penduduk Indonesia akan diberi makan setiap hari. Kalau evaluasi utama dari Pak Dadan sendiri adalah mengenai supply chain, Pak, dan ketersediaan pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat secara luas. Tadi Pak Dadan juga bilang bahwa ya hal ini tentunya membutuhkan kolaborasi multi pihak karena ada tantangan yang dihadapi pemerintah dari pasokan, akses, logistik, dan variasi menu, kualitas rasa, dan lain-lain, Pak. Dan tadi Bapak bilang mengajak seluruh stakeholder dan industri bersama-sama dari Indonesia untuk Indonesia gitu ya Pak ya. Bagaimana industri makanan dan minuman yang ada bisa berperan lebih aktif dalam mendukung agenda besar MBG ini Pak? Ya tentu saja sangat peran penting ya. Misalnya sekali contoh industri susu, ya kan, industri susu. Itu kan 80% import, ya kan. Kita tidak sengaja wajibkan dari awal, karena kalau kita wajibkan, itu membutuhkan kurang lebih satu satuan pelayanan butuh 40 liter. Kalau di nasional nanti 82,9 juta kali 200 mili saja udah berapa? Udah 4 juta liter sehari. Nah kalau kita wajibkan, itu nanti malah importnya akan besar. Makanya kemudian kita menginginkan agar yang diimport adalah sapinya sehingga bisa swasembada dan itu bisa diolah oleh seluruh yang terlibat di dalam produk-produk tersebut ya. Contoh lain misalnya industri bumbu. Masak 3.000 sehari itu kan butuh bumbu besar. Dan kalau ada 30.000 satuan pelayanan, berapa bumbu yang dibutuhkan? Itu pasti yang lebih menarik kalau bisa dibawa ke tempat-tempat terpencil melalui industrialisasi. Tentu saja yang pangan lokal ini sangat penting. Bagi mereka yang terbiasa dengan tradisional, dengan ngulek silakan juga. Tetapi kalau ada di satu kecamatan, contoh di Babelan harus ada 30 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Itu bisa hal yang menarik bagi industri, para entrepreneur untuk menghasilkan bumbu yang siap pakai. Sehingga mungkin malah lebih terjamin dari segi rasa dan juga kualitasnya. Seperti itu. Dan saya menyambut baik adanya ide koperasi desa Merah Putih karena untuk bisa memasok 300 kg sayuran setiap hari ke satu satuan pelayanan, itu butuh agregator. Tidak mungkin satu petani yang melakukan. Jadi harus ada perencanaan hari Senin misalnya tanam bayam, hari Selasa tanam kangkung, hari Rabu tanam cesin,
hari Kamis tanam terong, hari Jumat tanam brokoli, dan itu sejumlah yang dibutuhkan 300 kg per hari. Dan itu pasti butuh orang yang mengkoordinir dan bisa memanen dengan jumlah yang sama dan kemudian setiap hari bisa terpenuhi. Jadi butuh memang agregator, koperasi, kemudian entrepreneur yang muda gitu, kemudian BUMDes atau UMKM yang bisa mengkoordinir para petani, termasuk juga mungkin ketika satu saat kelebihan produk-produknya itu bisa diolah di industri dan kemudian bisa dipasarkan ke satuan pelayanan pemenuhan. Kalau dari Pak Dadan, adakah evaluasi yang bisa Anda sampaikan selama berjalannya NBG sejak 6 Januari 2025? Apalagi nanti Bapak tadi juga sampaikan setelah nanti Agustus, itu kan nanti ada distribusi MBG ke daerah-daerah terpencil dan terluar ya Pak ya. Bagaimana memastikan akses pangan bergizi tetap terjaga terutama di daerah terpencil, di daerah pedalaman, pegunungan, agar makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga gizi dan kualitasnya Pak? Ya, untuk sementara ini kan kita belum ada isu terkait dengan rantai pasok ya. Tapi ketika nanti, sekarang mungkin orang masih berebut supplier memperebutkan satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk masuk. Ketika nanti akhir tahun 30.000 satuan pelayanan berdiri, yang akan jadi isu adalah satuan pelayanan akan mencari supplier yang bisa memasok. Jadi akan dibalik nih. Terus terang pertumbuhan satuan pelayanan jauh lebih cepat dibandingkan nanam padi. Dalam waktu 3 bulan dari 190 udah 1000 nih kita. Dari 300.000 orang sudah 3 juta yang dilayani. Nanam padi belum panen nih 3 bulan. Kan? Jadi kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, suatu saat kita akan ada waktu di mana kita akan kekurangan suplai. Dan saya sangat khawatir akhirnya dipenuhi impor kalau tidak dari sekarang direncanakan. Nah, untuk ke daerah-daerah terpencil di mana ada misalnya daerah-daerah di mana tanam sayur tidak bisa, seperti di Halmahera itu jarang orang tanam sayur, ya kan. Kemudian tidak ada beras, pasti rantai pasok nasional akan masuk di situ. Dan oleh sebab itu kami tidak menginginkan rantai pasok nasional langsung masuk ke satuan pelayanan, tapi harus bekerja sama dengan koperasi agar si koperasinya dapat keuntungan. Dan apakah salah satu solusinya juga adalah pemilihan atau menu Pak dari MBG itu Pak untuk protein yang baik, contohnya misalnya ikan, apakah bentuk-bentuk kemasan dan lain-lain itu acceptable Pak untuk MBG jika nanti akhirnya disalurkan ke tempat yang terpencil dan terluar di Indonesia? Badan Gizi tidak menetapkan standar menu nasional, tapi Badan Gizi menetapkan standar komposisi gizi. Standar komposisi gizi. Harus 30% protein, 40% karbo, 30% serat. Nah, isi dari masing-masing komposisi ini berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi kalau daerah-daerah banyak ikan laut, ya potensi sumber daya lokalnya proteinnya ikan. Tapi dalam bentuk olahan tidak apa-apa seperti dari bentuk olahan nggak dan lain apa-apa. tidak Jadi apa-apa. kalau di daerah-daerah terpencil yang susah seperti Yakuhimo, itu kan sulit tuh bahan baku. Mereka lebih sudah terbiasa memberikan makan, tapi mereka membutuhkan pasokan bahan baku. Dan sekali pengiriman kan tidak mungkin 2 hari sekali karena harus pakai helikopter dan sebagainya. Pasti harus bahan baku yang berbasis olahan, yang berkualitas tinggi dan tahan lama. Jadi bagi saya keterlibatan entrepreneur, industri di dalam makanan bergizi welcome karena yang diberi makan 82,9 juta setiap hari. Baik. Ya, sepertiga penduduk Indonesia diberi makan setiap hari. Dan tadi yang Itu seperti peluang yang Pak Dadan yang cukup sampaikan besar ya, Pak, untuk orang berperan di bidang pangan. Betul. Dan tadi yang seperti yang disampaikan juga oleh Pak Dadan bahwa benchmarknya adalah standar komposisi. Standar komposisi gizi. Standar komposisi gizi. Dan dalam bentuk pemenuhan protein itu bisa dalam bentuk apa saja asalkan komposisi gizi itu tercapai ya Pak. Ya, sesuai dengan tujuan makan bergizi. Ya, jadi karbohidratnya tidak harus nasi. Jadi kalau daerah seperti di Papua yang biasa makan ubi ya kita makan ubi itu karbohidratnya. Di Ambon yang biasa makan papeda, silakan papeda karbohidratnya. Di Halmahera yang biasa makan ubi direbus dengan pisang direbus sebagai karbohidrat itu akan sangat baik. Jadi diversifikasi pangan juga akan terjadi di situ. Di daerah Jawa dan Jawa Barat misalnya harus nasi ya sudah tidak apa-apa, nggak usah dipertentangkan bahwa itu nasi nggak usah diintroduksi harus makan singkong gitu. Sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Di NTT kalau jagung ya silahkan makan jagung, toh itu sama-sama karbohidrat. Kalau dari PT Pupuk Pak,
kita tahu bahwa pemerintah telah menyederhanakan aturan pemberian pupuk subsidi, penyaluran pupuk subsidi, mulai dari proses penebusan hingga distribusi. Bagaimana implementasinya Pak di lapangan? Apakah masih ada hambatan menurut Anda? Terima kasih Mbak Sabrina. Jadi sebagaimana sudah disampaikan berkali-kali ya, pemerintahan kali ini Pak Prabowo itu menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu sasaran strategis pembangunan nasional. Nah, kalau sudah berbicara swasembada pangan, pasti kita bicara produksi kan. Ini saya put it into konteks dulu. Kalau bicara produksi pertanian, itu tidak bisa dilepaskan dari pupuk. Pupuk itu kontribusi pada produktivitas pertanian itu 62%. Jadi tanaman jenis tanaman yang sama di lokasi yang sama, dipupuk dan tidak dipupuk tuh bedanya 62%. Jadi super signifikan. Oleh karena itu kunci dari meningkatkan produktivitas pertanian itu salah satu yang utama adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk. Kalau keterjangkauan itu dengan subsidi, ada harga eceran tertinggi itu menurunkan biaya produksi 10%. Lalu kemudian ada pertanyaan terhadap ketersediaan. Nah ini saya nanti akan masuk ke Perpres. Pupuk Indonesia ini kapasitas produksinya 14,5 juta ton. Dan itu menjadikan pupuk Indonesia adalah produsen pupuk urea and base fertilizer terbesar di Asia, Pasifik, Middle East, North Africa. Dan kita kalau di ranking global itu dari financial performance-nya kita ranking 4 di dunia. Kita punya 5 pabrik pupuk. Jadi ketersediaan dari sisi produksi cukup. Cuman kan orang sering ngomong, pabriknya banyak, pupuknya katanya banyak, tapi orang masih susah nebus pupuk. Nah, itulah yang kemarin dipangkas oleh pemerintah. Pupuk Indonesia ini adalah operator dari sebuah kebijakan. Jadi tentu kalau kita kebijakannya juga mengikat kita, kalau bahasanya Pak Menko tadi kan kita ini mempersulit diri sendiri dengan banyak regulasi itu dipangkas. Bayangin, ada 145 regulasi. Permentan jumlahnya banyak, ada permendak, ada peraturan menteri segala macam, itu dipangkas. Nah dampaknya apa? Menjadi lebih mudah. Di pertama kali dalam sejarah, pupuk itu secara serentak bisa ditebus oleh petani yang mempunyai alokasi sejak tanggal 1 Januari. Baik. 1 Januari, jadi kalau dibandingkan nih Mbak ya, ini performance kinerja year on year sampai karena kita punya data yang real time sampai ini ya Pak ya datanya ya Pak ya. 17 sampai 17 Maret itu sudah growth-nya 33%. Jadi kalau pupuknya Year on sudah year naik ya. 33% dengan dampak pada produktivitas 62%, angka-angka yang disampaikan oleh Pak Menko itu ya memang betul. Jadi terjadi peningkatan produksi pertanian. Jadi hambatan tentu ada. Sejalan dengan penyerapan Ya. pupuk ya Pak ya. Ya, hambatan tentu ada, tapi kita jalan terus karena kuncinya adalah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka pasti produksi pertanian terganggu. Itulah pertaruhan kita. Jadi kami didukung oleh pemerintah, diberi arahan, bimbingan, dukungan, jadi kita maju terus. Kan di daerah-daerah tuh khususnya yang daerah pertanian itu di wilayah Sumatera itu masih kurang gitu ya antara koordinasi terkait provinsi dengan daerah gitu. Bagaimana menurut Bapak memastikan gitu bahwa distribusi dari provinsi ke kabupaten itu bisa berlancar gitu tanpa ada berbagai mekanisme yang tadi kan Bapak udah disebutkan adanya penyederhanaan dalam mekanisme penyalurannya. Menurut Bapak gimana gitu Bapak memastikan gitu atau pengawasannya gimana gitu dalam daerah ke provinsi gitu, dari provinsi ke kabupaten gitu untuk memastikan penyalurannya. Baik, dulu memang seperti itu. Bayangkan tahun 2024 Pak Prof. Dadan dan semuanya, SK Bupati itu baru keluar bulan Juni. Jadi sudah lewat musim tanam pertama.
pupuk numpuk di gudang, petani nggak bisa nembus, itu dulu. Nah sekarang sudah disederhanakan, makanya kelihatan sekali mulai dari tanggal 1 serempak seluruh Indonesia sudah bisa menembus. Lalu pertanyaannya, kalau regulasi sudah disederhanakan, mungkin ada moral hazard dong, kan lebih mudah, artinya lebih mudah juga nipu, mungkin kan begitu kira-kira kan. Jawabannya tentu kita akan imbangi dengan teknologi. Jadi kita sudah mengimplementasikan digitalisasi di seluruh outlet yang kita miliki, 27 ribu lebih outlet yang kita miliki itu sudah terdigitalisasi. Kita sudah bisa melihat setiap bultiran pupuk yang dimuat di kapal, itu kita bisa lihat datanya, bisa kita lihat visualnya, kapalnya bergerak ada GPS-nya, kemudian masuk ke gudang-gudangnya ada CCTV-nya, dibawa oleh truk-truknya ada GPS sampai ke kios. Nah, sampai kios gimana? Kalau nebus, itu secara real time datanya kita capture. Bahkan orang yang nebus itu kita foto. Jadi ada fotonya. Nah sekarang mungkin nggak kalau ada penyelewengan? Ya mungkin. Tapi bayangin kalau setiap petani itu katakanlah alokasinya 1 ton. Kemudian orang ada kebun mau menyelewengkan 1.000 ton. Itu artinya harus mengorganize 1.000 orang. Sudah pasti ketangkap polisi itu. Jadi kita membuat transparansi sistem supply chain secara visible bisa dilihat menggunakan teknologi, membuat kita menjadi lebih transparan, harapannya tentu penyelewengan lebih sedikit. Demikian kira-kira Mas Elvis, terima kasih. Baik, silakan Pak Dadan juga untuk menanggapi pertanyaan dari audiens, silakan Ya, Pak. tantangan terbesar untuk Indonesia yang pertama, pertambahan penduduk Indonesia ini luar biasa, ya masih 6 orang per menit. Kita ingat Rhoma Irama itu melantunkan lagu 135 juta tahun 76. Indonesia swasembada 85 pada saat penduduk belum sampai 200 juta. Ya, tetapi sisi lain, lahan kita bukan bertambah tetapi menyusut. Ya, gitu. Jadi ini tantangan terbesar. Seharusnya kan tambah orang, tambah lahan, atau tambah produktivitas. Dari dulu sampai sekarang produktivitas juga tidak bertambah. Jadi tantangan yang besar sekali. Yang kedua juga produktivitas lahan juga belum meningkat. Kita punya lahan 7,5 juta hektar sawah, tetapi luas panen baru 10,5. Itu artinya indeks pertanaman kita hanya 1,3. Jadi kalau bisa dinaikkan menjadi 2 saja, maka sebetulnya produksi pangan kita akan cukup. Nah, di sini tantangan terbesarnya dibangun irigasi mahal sawat Orde Baru. Sekarang irigasi mengaliri perumahan-perumahan karena tekanan penduduk. Jadi investasi besar-besaran pemerintah Orde Baru akhirnya mubazir karena mengairi perumahan. Dan oleh sebab itu maka Undang-Undang 49 tahun 2009 itu, 41 ya tahun 2009 memang harus diimplementasikan. Itu yang pertama. Yang kedua tantangannya adalah pertambahan penduduk itu bersumber dari golongan mana. Ya. Ada angka statistik anggota rumah tangga, mulai dari miskin, rentan miskin, kemudian menuju kelas menengah dan kelas atas. Kelas atas itu anggota rumah tangganya hanya 2,84. Jadi kalau ada 1 ibu 1 bapak, anaknya rata-rata 0,84. Jadi kalau ada 84 keluarga kelas atas, maka 84 keluarga anaknya 1, 16 keluarga anaknya 0. In the future, pertambahan penduduk Indonesia bukan dari kelas atas, karena 1 ibu tidak digantikan oleh 1 anak, 1 ayah tidak digantikan 1 anak, ibu dan bapak digantikan oleh 0,84 anak. Kelas menengah juga demikian, hanya jumlahnya itu 3,12. Artinya anak itu rata-rata kalau ada 100 keluarga kelas menengah, maka 12 keluarga anaknya 2, tetapi 88 keluarga anaknya 1. Ini pun akan menurun. Jadi 1 ibu hanya digantikan oleh 1 anak, 1 ayah tidak digantikan oleh 1 anak. Jadi menurun. Dari manakah sumber pertumbuhan penduduk? Dari keluarga miskin dan rentan miskin. Karena anggota rumah tangganya 4,78. Jadi kalau ada 100 keluarga miskin, 78 keluarga anaknya 3, 22 keluarga anaknya 2. Kalau rentan miskin dan
dan miskin digabungkan, itu anggota keluarganya 4,5. Jadi kalau ada 50 keluarga miskin dan rentan miskin, anaknya 50 keluarga anaknya 3, 50 keluarga anaknya 2. Jadi sumber pertumbuhan penduduk Indonesia dari keluarga prasejahtera. Miskin melahirkan miskin, miskin melahirkan miskin. Itulah yang disebut dengan kemiskinan terstruktur. Oleh sebab itu IQ rata-rata kita terendah, jangan heran karena 60% diukur dari keluarga yang lahir dari keluarga yang prasejahtera yang tidak punya akses terhadap makan bergizi, yang tidak mampu beli susu. Itulah tantangan terbesar dari pembangunan Indonesia. Oleh sebab itu Pak Presiden Prabowo selalu mengatakan makan bergizi adalah langkah strategik agar mereka yang sekarang ada dalam kandungan, mereka yang sekarang ada di TK, mereka yang sekarang ada di SD, mereka yang ada di SMP, SMA, 20 tahun ke depan kan jadi tenaga kerja produktif. Kalau dikasih makan bergizi setiap hari, mereka akan menjadi tenaga kerja yang sangat produktif dan berkualitas tinggi. Itu demikian. Terima kasih banyak Pak Dadan. Silakan mungkin Pak Prayudi juga ada tanggapan untuk penanya kita. Ya, saya tambahkan dari Pak Dadang bahwa terkait dengan penduduk kita yang terus bertambah. Satu lagi adalah terkait dengan penduduk kita juga preferensi konsumen kita juga mengalami perubahan. Untuk hidup sehat itu menjadi tuntutan. Semakin tinggi penghasilan kita, semakin baik kehidupan kita, maka kebutuhan pangan juga dipersyaratkan adanya keamanan pangan tadi. Ya, jadi tuntutan hidup sehat ini juga semakin tinggi sehingga ini menjadi tantangan bagi kita. Tidak hanya sekedar menyiapkan dalam hal jumlah, tapi juga dalam hal kualitas dan apa nutrisi kandungan dari suatu pangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan iklim. Iklim ini sangat-sangat berpengaruh terkait dengan produksi kita. Pada saatnya musim hujan-hujan yang lebat, masuk musim kering, tidak ada hujan sama sekali, ini merupakan tantangan. Oleh karena itu, dalam hal teknologi, inovasi ini sangat diperlukan dalam pertanian kita di masa depan. Kemudian yang menarik lagi adalah pangan kita, resource kita, itu tidak hanya sekedar untuk pangan saja. Tapi sudah ada kompetisi, mudah-mudahan tidak terjadi, yaitu kompetisi untuk pangan, untuk industri, dan untuk energi. Nah, karena energi terbarukan ini, bahan bakunya pun juga berasal dari apa yang kita tanam juga. Nah, ini tantangan kita ke depan, bagaimana kita meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada tadi yang semakin terbatas, sehingga pada di satu sisi kebutuhan konsumen yang semakin beragam dan tadi ada kebutuhan energi yang terbarukan, maka ini menjadi tantangan kita dalam penyiapan tadi. Itu saya kira. Terima kasih Pak Prayudi. Terakhir ke Bu Siti, tanggapan untuk penanya kami. Baik, terima kasih. Kalau untuk tantangan di sektor pertanian seperti yang disampaikan oleh Pak Prayudi, iklim ekstrim ini yang memang luar biasa. Kalau kering, kekeringan, kalau hujan, kebanjiran gitu. Nah dengan kekeringan ini pun juga kita tidak bisa langsung menerima itu apa adanya karena kita harus melakukan strategi. Salah satunya dengan mendistribusikan pompa, kemudian kita juga koordinasi dengan Kementerian PU terkait dengan normalisasi saluran dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya banjir, nah kami dari Kementerian Pertanian juga ada asuransi usaha tani padi, kemudian kami juga ada bantuan benih yang terkena puso karena banjir ataupun kekeringan dan juga lain sebagainya. Kemudian tantangan yang lain adalah alih fungsi. Nah alih fungsi tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko cukup tinggi. Nah ini kami dari Kementerian Pertanian juga harus mencari strategi bagaimana produksi ini tetap tinggi, namun lahan ini juga harus kita cari. Salah satunya melalui optimalisasi lahan dan juga adanya cetak sawah. Kemudian terkait dengan sarana produksi, kami dari Kementerian Pertanian juga menyediakan sarana-sarana produksi terkait dengan benih, kemudian juga alsintan pasca panen. Kemudian tantangan lainnya adalah SDM. Nah SDM ini kalau kita lihat kondisi petani kita pada umumnya mungkin sudah umurnya ya sudah inilah ya sudah sangat senior begitu, sehingga kita harus membangun atau menumbuhkan minat-minat petani muda atau milenial ini agar mau untuk terjun di dalam dunia pertanian. Untuk memberikan closing statement, komitmen dari masing-masing kementerian dan instansi menuju ketahanan dan swasembada pangan Indonesia
Kita ketahui Food Summit ini kan memang menjadi wadah bersama agar kita bersama-sama berkolaborasi menuju ketahanan pangan dan juga Indonesia Maju 2045. Saya ingin mendengar dari Bu Siti terlebih dahulu komitmen dari Kementerian Pertanian menuju tujuan kita bersama. Silakan. Baik, dari Kementerian Pertanian ini kami berkomitmen untuk terus menyediakan dari sisi pasokan atau produksi, sehingga dengan upaya, dengan strategi yang kami lakukan, semoga swasembada pangan bisa tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siti. Tepuk tangan untuk Kementerian Pertanian Republik Indonesia, lalu dari Kemenko Pangan silakan Bapak. Ya, Kemenko Pangan hadir tentu dalam rangka mengkoordinasikan seluruh stakeholder, seluruh resource yang ada kita miliki. Baik antar kementerian, antar industri, dan masyarakat. Jadi harapan kita bahwa apa permasalahan yang ada yang banyak di sektor pangan ini mudah-mudahan satu persatu kita selesaikan bersama sehingga kita bisa sekali lagi swasembada pangan tercapai. Terima kasih banyak atas komitmennya dari Kemenko Pangan Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Prayudi Samsuri. Dari Badan Gizi Nasional, Pak Dadan, kita ingin dengar closing statement-nya, Pak. Silakan. Ya, makan bergizi adalah bentuk implementasi investasi besar-besaran pemerintah Indonesia terhadap SDM Indonesia masa depan. Karena kita menginginkan tenaga kerja produktif tahun 2045 yang berkualitas. Tetapi jangan lupa bahwa untuk memberikan makan bergizi dibutuhkan pasokan pangan yang cukup. Dan oleh sebab itu adalah tantangan besar adalah bagaimana rantai pasok bisa diisi. Badan Pangan menjelma menyediakan dua hal. Satu, menyiapkan new emerging market, 82,9 juta adalah new emerging market. Yang kedua, menjadi off-taker terbuka bagi produk lokal. Dengan adanya makan bergizi kami harapkan swasembada pangan dimulai dari desa, pembangunan dimulai dari desa, produktivitas desa meningkat, dan kebutuhan pangan kita bisa dipasok dari dalam negeri. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadan Hindayana, kita berikan tepuk tangan untuk Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan Hindayana, dan terakhir Pak Rahmat Pribadi dari PT Pupuk Indonesia, silahkan closing statement dan komitmennya, apa yang disampaikan? Ya, baik, di tahun 1984 Indonesia itu swasembada pangan. Itu dimulai dengan gerakan pembangunan industri pupuk, mulai tahun 59 di Pusri, kemudian 72 di Petrokimia Gresik, 75 di Pupuk Kujang atau Jawa Barat, 77 dibangun kawasan industri pupuk di Kalimantan Timur, tahun 82 dibangun di Aceh. Sejak 82 sampai sekarang belum ada pembangunan kawasan baru. Padahal di tahun 2045 penduduk akan tumbuh menjadi 324 juta, atau itu artinya berasnya butuh 37 juta beras atau naik 6 juta ton beras. Oleh karenanya, untuk mengatasi itu Pupuk Indonesia akan berinvestasi sebesar 116 triliun untuk mengembangkan kapasitas produksinya. Kita akan segera membuka kawasan industri pupuk baru, mega project kita di Papua Barat, dan itu insya Allah produksinya akan kita tambah, aturan penyalurannya sudah dipermudah, kemudian berbagai insentif diberikan oleh pemerintah. Oleh karenanya Pupuk Indonesia siap berkolaborasi dengan seluruh pihak, dengan pemerintah utamanya, dengan Badan Gizi Nasional, dengan para pengusaha untuk bisa memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani supaya Indonesia bisa segera mencapai ketahanan pangan nasional.